Baru-baru ini, Hari Sultan menemukan bahwa Jepang juga sedang mengikuti jejak negara-negara Barat. Hingga baru-baru ini, kita semua mengira bahwa Jepang tidak menyerah pada tekanan. Mereka memiliki tekad untuk menjaga identitas nasional, sejarah dan budaya mereka. Tapi tidak lagi sekarang. Dulu saya suka Perdana Menteri baru ini, Takayoshi. Tapi ternyata dia membanjiri Jepang dengan para migran dan golongan migran yang sangat khusus. Kamu tahu, seperti yang selalu saya katakan, kalau kamu mau mendatangkan migran, kenapa tidak membawa orang-orang dari Norwegia atau Swedia? Saya tahu alasannya. Karena jelas negara-negara barat itu juga menghadapi masalah yang sama, yaitu penurunan angka kelahiran. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain mendatangkan orang-orang dari negara-negara yang padat dan kelebihan penduduk. Dan negara-negara apa itu? Kebanyakan negara muslim. Dan kemanapun mereka pergi, mereka tidak bisa menahan diri. Lihatlah ini, lihat ini. Seorang muslim berteriak Allahu Akbar di sebuah kuil Shinto. Kau tahu kenapa mereka melakukan ini? Lihat ini. Mereka melakukan ini karena mereka sedang menanamkan bendera Islam. Mereka membuat pernyataan kemanapun mereka pergi. Lihat, jumlah mereka memang sedikit di Jepang, tapi mereka tetap tidak bisa menahan diri. Bukankah kamu akan khawatir bahwa mungkin sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal seperti ini karena kita memang sudah tidak punya reputasi yang baik? Dan jika penduduk setempat mengetahuinya, mereka akan mulai mengusir kita. Tidak, mereka tetap tidak bisa menahan diri. Jangan berpikir seperti ini. Mereka tidak bisa menahan diri. Kemanapun mereka pergi, mereka melakukan hal-hal yang cukup bisa ditebak, mirip dengan yang sudah pernah kita lihat di tempat lain. Silakan lihat video berikut ini. Sebuah kelompok yang terkait dengan Pakistan mencoba membangun masjid ilegal di zona terlarang di prefektur Saitama. Mereka mengabaikan orang Jepang. Sekali lagi, saya ulangi, orang-orang ini tidak punya kekuatan apa-apa. Jumlah mereka juga belum banyak, tapi mereka tetap tidak bisa menahan diri. Lihat ini. Jadi, apa yang dilakukan Jepang? Mereka membongkarnya. Lihat ini. Lihat itu. Ini benar-benar saya tidak tahu apakah saya bisa memutar audio ini atau tidak. Lihat ini. Masjid ini dibangun secara ilegal. Bahkan duta besar Pakistan menghadiri upacara pembukaannya. Dan sekarang dia bilang bahwa dia tidak tahu kalau masjid itu dibangun secara ilegal. Sejak itu dia sudah meminta maaf. Biar saya tunjukkan ini. Dan dia juga mengimbau warga Pakistan untuk tidak melakukan hal seperti ini. Tapi orang Pakistan tetap saja seperti itu. Kamu tahu, mereka bilang kita bisa melakukan ini di Pakistan. Dan memang bisa. Kamu tahu kenapa mereka melakukan itu di Pakistan? Karena begitu kamu sudah membangun masjid secara ilegal, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau mereka merobohkannya, pasti akan terjadi kerusuhan. Jadi mereka pikir mereka bisa melakukan hal yang sama di Jepang juga. Jadi orang-orang Pakistan di Jepang ketahuan membangun masjid ilegal di Kwagu tanpa izin apapun. Bahkan duta besar Pakistan pun datang saat pembukaannya. Sekarang, kedutaan Pakistan harus secara terbuka memohon kepada warganya sendiri untuk berhenti mengabaikan hukum Jepang dan mendapatkan izin yang benar sebelum membangun masjid. Jadi, lihatlah ini. Ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh kedutaan Pakistan di Jepang. Mereka tidak bisa menahan diri, teman-teman. Mereka benar-benar tidak bisa menahan diri. Jadi kenapa kalian membiarkan mereka masuk? Kapan dunia akan belajar? Dan inilah alasan mengapa saya semakin sering melihat aktivis Jepang yang Islamofobia memposting di media sosial. Mereka tidak ada sekitar setahun yang lalu. Memang tidak ada. Dengarkan ini, wanita muslim. Apa pendapatmu? Kita sebaiknya membuat orang-orang kurang tertarik pergi ke Jepang. Tidak sehebat itu kok. Aku merasa orang-orang terlalu melebih-lebihkan Jepang. Apa? Aku 100% tidak setuju dengan itu. Maksudmu apa? Oke, pertama-tama, menurutku Jepang sama sekali tidak ramah Muslim. Sama sekali tidak. Aku tidak suka hanya karena di sana tidak ramah halal. Oke, Hanya karena di sana tidak ramah halal, hanya karena mereka tidak menyediakan makanan halal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh negara manapun. Tidak ada negara yang harus merasa berkewajiban. Saya tidak tahu kenapa negara-negara barat begitu berusaha keras. Tolong, beranilah sedikit. Larang makanan halal. hey, menurutku makanan adalah salah satu alasan terbesar kenapa kamu pergi ke suatu negara, bukan? Tepat sekali. 7-Eleven memang mantap. Tidak, berhenti. Sushi, mantap. Ramen.
Saya tidak terlalu suka ramen. Tapi 7-Eleven bosan dengan hari-hari teh? Atau apa? Kamu bilang kita akan makan sushi, ya? Dia harus dikirim ke Somalia. Sushi seharusnya makanan laut, ya. Saya tahu dia berbicara dengan aksen Inggris. Tapi saya tidak tahu, sayang. Keadaannya tidak begitu. Kalian telah menyalahgunakan sifat sopan orang-orang. Kalian telah mengambil keuntungan yang tidak adil dari sifat sopan dan toleransi orang-orang. Tapi saya rasa kesabaran mereka mulai habis. Sebentar lagi kita akan lihat. Sebentar lagi kamu akan lihat. Penyembelihan halal akan dilarang di negara-negara barat. Saya rasa beberapa negara barat sudah mulai melakukannya. Saya pikir, apakah itu Italia? Saya rasa Italia sedang memperdebatkannya. Saya rasa mereka akan melarang penyembelihan halal. Kita perlu melakukan itu di Australia. Kita perlu melakukan itu di Amerika. Kita perlu melakukan itu di Inggris. Itu harus terjadi. Saya lebih tertarik dengan Inggris. Dan saya bertanya kepada wanita itu, apakah ada daging babi di dalamnya? Saya bahkan bertanya tentang rotinya. Ya, semua orang bilang tidak ada daging babi. Saya minta roti dan dia bilang, ya, nasinya direbus dengan air rebusan daging babi. Apa itu air rebusan daging babi? Pulang saja, jangan datang. Dia benar, jangan datang. Tapi bagaimana dengan para migran yang pergi ke sana? Tolong izinkan kami masuk, tolong. Kami akan mencari uang, kami akan membayar pajak, kami akan menjadi warga negara yang baik. Tapi begitu mereka datang, Orang Yunani sangat suka daging babi. Itu ada di mana-mana. Tidak ada makanan halal di restoran atau supermarket, jadi kami memasak semuanya sendiri. Saya memberitahu teman-teman saya untuk tidak datang. jangan datang. Islam tidak diterima di sini. Bagus. Ya Tuhan, Mereka akan datang ke Inggris bulan depan. Apakah kamu melihat ini? Apakah kalian melihat ini, teman-teman? Mereka tidak akan tinggal di Jepang karena terlalu banyak daging babi. Tapi orang-orang Jepang juga tidak terlalu berusaha keras. Jadi kita tidak akan pulang ke Somalia atau dari manapun asalnya. Kita akan pergi ke Inggris. Dan tebak apa? Mereka akan disambut dengan tangan terbuka. saya bilang ke teman-teman saya bahwa Islam tidak diterima di sini. Jadi kita akan pergi ke Inggris bulan depan. Kita juga perlu menolak Islam di Inggris. Itulah pelajaran dari ini. Lihat ini, menjijikan. Saya rasa saya sudah mencoba memberitahumu tentang ini. Orang Muslim melakukan itu bahkan di kantor-kantor perusahaan. Kalau ada Muslim di sini, dia harus sholat. Beginilah cara mereka membasuh kaki, benar-benar menjijikan. Islam tidak ada di Jepang. Mereka bikin berantakan di mana-mana. Ketika kamu masuk dan melihat kenapa ada begitu banyak air di sekitar wastafel atau tempat cuci tangan, itulah alasannya. Itulah alasannya. Menjijikan. Benar-benar menjijikan. Budaya asing, maaf. Lihat ini. Para demonstran anti masker Korea sedang memanggang daging babi tepat di luar lokasi. Barbecue daging babi. Di antara para tetangga. Orang tidak melakukan hal seperti ini jika mereka tidak diprovokasi, dimusuhi, diintimidasi berulang kali. Ayolah Muslim, tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa semua orang muak dan lelah dengan kalian? Kenapa? Kenapa? Dan orang Sikh yang malang sekarang harus menanggung akibatnya di Inggris karena mereka hanya melakukan satu kesalahan. Ya, satu kejahatan besar. 95% dari semua serangan teroris di Inggris dilakukan oleh Muslim. Jadi mereka marah gara-gara mereka. Tapi kemudian di atas itu, seorang anak laki-laki Sikh melakukan sesuatu. Yang kemudian, kamu tahu, mereka juga dipandang seperti itu. Tapi lihat, begitulah cara kerjanya. Begitulah perilaku manusia. Saya tidak menyalahkan mereka. Lihat ini. Jadi, seperti negara-negara lain yang juga mencoba mencuci otak orang Jepang, yang juga mencoba mengkonversi orang Jepang secara massal. Coba lihat, dengarkan imam ini yang sedang menunjukkan rasa frustrasinya. Dia mengatakan bahwa Muslim Jepang meninggalkan Islam karena kuatnya budaya Jepang. Kamu akan terkejut bahwa generasi kedua, lebih dari 80% mereka meninggalkan Islam di Jepang. Generasi kedua, saya tidak berbicara tentang generasi ketiga atau keempat. Generasi kedua, lebih dari 80% mereka meninggalkan Islam. Mereka mengatakan bahwa mereka bukan Muslim lagi, atau sama sekali tidak pernah menjalankan ajaran Islam. Menurut Anda, mengapa itu terjadi? Ya, alasan utamanya adalah tidak ada lingkungan Islami. Ya, orang tua kebanyakan mereka bekerja, kedua orang tua, baik ibu maupun ayah mereka bekerja. Mereka memasukkan anak-anak ke sekolah yang memiliki tradisi dan budaya yang sangat kuat. Lalu sistem yang kuat ini seperti membentuk karakter, ide dan ideologi anak-anak sampai mereka dewasa.
Kadang-kadang mereka menghabiskan waktu dari jam 8 pagi sampai jam 6 atau 7 malam. Karena setelah sekolah, mereka pergi ke Jido Kaiken, yaitu tempat mereka bisa tinggal gratis untuk mengerjakan PR dan bermain sampai jam 6 atau 7 malam. Kenapa? Karena orang tua mereka sibuk. Jadi mereka pulang ke rumah hanya untuk mengerjakan PR, makan malam, mandi, lalu tidur. Jadi waktu yang dihabiskan bersama orang tua Muslim sangat sedikit. Dan kebanyakan mereka tidak membicarakan agama pada waktu itu. Karena semua orang sudah lelah. Mereka hanya ingin beristirahat. Akhir pekan, mereka pergi berbelanja dan jalan-jalan ke masjid. Mereka menghabiskan waktu, misalnya, untuk program hari Sabtu. 1 jam, 2 jam untuk Al-Quran. Itu tidak akan mampu melawan arus penuh selama seminggu di mana mereka terpapar ide-ide non-Muslim, kehidupan non-Muslim. Apa yang kita pelajari dari ini? Islam tidak dapat bertahan melawan ideologi yang lebih unggul, yang berarti banggalah dengan budaya dan identitasmu. Jangan cuek terhadap nilai-nilaimu. Jangan terlalu toleran terhadap budaya lain. Jangan terlalu toleran. Saya tidak bilang untuk pergi dan mulai memukuli orang. Tidak. Berdirilah dengan tegas. Katakan, tidak, ini agama saya. Atau ini adalah nilai-nilai saya. Dalam nilai-nilai kita tidak memperlakukan wanita seperti ini. Kita tidak memperlakukan hewan seperti ini. Katakan dengan suara tegas. Tidak perlu seperti, bukankah itu lucu? Itu indah. Kita akan berpaling ke arah lain. Tidak, jangan lakukan itu. Bersikaplah tegas. Saya pikir itu satu-satunya perbedaan antara orang Barat dan orang Jepang atau Korea. Hanya itu. Karena mereka adalah budaya yang sangat bangga. Mereka bangga dengan siapa diri mereka. Tapi orang Barat tidak melakukan itu. Ya, mereka mulai melakukannya. Mereka mulai belajar karena, sekali lagi, pada akhirnya ini tentang kelangsungan hidupmu sendiri. Tidak ada budaya, tidak ada cara hidup yang secara sukarela meninggalkan dirinya sendiri. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Ini adalah satu-satunya saat ketika eksperimen multikulturalisme dilakukan atas permintaan budaya lokal. Kamu mengalah, kamu memberi jalan untuk mereka. Dan karena kemakmuran, orang-orang makmur. Pengalaman Perang Dunia Kedua masih segar. Maaf, mimpi buruk Perang Dunia Kedua masih segar dalam ingatan orang-orang. Itulah sebabnya mereka berkata, oke, kita tidak akan menjadi nasionalis, kita tidak akan menjadi rasis, kita tidak akan berpikiran sempit. Kita akan lebih berpikiran terbuka, lebih toleran, lebih menerima budaya lain. Itu adalah nilai yang baik untuk dimiliki, tapi itu hanya bisa sejauh itu. Ada budaya-budaya yang bermusuhan yang akan datang dan mengambil alih. Mereka akan melakukannya. Karena kamu, sebagai sebuah budaya, mungkin telah memutuskan bahwa kita akan menjadi toleran dan menerima semua orang. Budaya lain belum mengalami perjalanan itu. Mereka belum. Bahkan sebenarnya semakin jelas bahwa orang-orang ini, dalam pikiran mereka, memiliki keluhan yang dianggap sah. Misalnya Inggris berkata, oke, kamu tahu, mari kami kompensasi karena telah menjajah tanahmu. Kami akan memberimu posisi yang setara di meja perundingan. Kamu bisa datang dan tinggal di antara kami sebagai warga negara Inggris. Oke. Itu adalah isyarat yang baik. Oke? Itu artinya mereka mencoba untuk menebus kesalahan. Dan apa yang terjadi sebagai balasannya? Setiap mantan, setiap komunitas yang pernah dijajah, kalau kamu lihat mereka mereka benci Inggris. Mereka menyalahkan Inggris atas segalanya. Mereka bahkan menyalahkan Inggris karena membiarkan mereka masuk ke negara itu. Mereka bilang, ya, kami tergusur karena kalian. Bukan, kalian, nenek moyang kalian diberi kesempatan untuk datang dan menjadi bagian dari masyarakat yang sangat beradab, makmur, dan modern. Dan beginilah cara mereka mengucapkan terima kasih. Jadi saya sangat percaya teman-teman, mereka tidak ada yang ini bukan cara budaya berperilaku. Budaya selalu punya sejarah sendiri, keluhan sendiri, alasan sendiri untuk berperilaku seperti apapun yang mereka lakukan. Jadi kenapa kalian harus repot-repot? Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya tidak mengatakan sesuatu yang radikal. Semuanya ada di depan kalian. Mereka semua membenci kalian. Kalian lihat orang Afrika Amerika. Mereka tidak bilang terima kasih karena mengakhiri perbudakan. Yang mereka katakan, ya kalian tahu, kalian melakukan ini dan itu kepada kami dan bla bla bla. Kalian tahu, mereka marah. Mereka marah pada pihak berkuasa kulit putih. Kalian lihat semua bekas koloni ini, atau orang-orang dari latar belakang bekas jajahan, mereka semua membenci Inggris. Mereka bahkan datang ke Australia dan berpihak pada komunitas aborigin, serta mencoba memanfaatkan keluhan-keluhan mereka. Muslim telah datang ke Australia yang bahkan hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka memanfaatkan perpecahan antara komunitas aborigin dan orang Australia Anglo-Celtic. Pergi sana,
usir mereka.